Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab Plantae atau kingdom tumbuhan. Nah, pada video sebelumnya kalian sudah menyimak materi tentang lumut atau Bryophyta. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ke subbahasan yang lain, yaitu tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, Pteridophyta ini atau tumbuhan paku pasti sering kalian temui ya, baik itu tumbuhan paku yang liar atau ada juga yang dijadikan sebagai tumbuhan hias. Nah, misalkan ini ya. Nah, si paku itu ciri khasnya dia itu fase yang dominannya adalah sporofit. Jadi kita sering melihat tumbuhan paku daunnya itu memiliki kumpulan spora atau sorus seperti ini. Baik, kita akan mulai pembahasannya, silakan disimak baik-baik ya. Oke, yang pertama adalah ciri-ciri tumbuhan paku. Sebentar ya. Oke, tumbuhan paku ini tumbuhan paku punya dua fase hidup, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Nah, ciri tumbuhan paku yang pertama, paku itu sudah jelas, sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas sehingga disebut Cormophyta atau tumbuhan kormus. Berbeda dengan lumut yang masih peralihan antara talus ke kormus. Kemudian di dalam paku itu batangnya sudah mengandung pembuluh xilem dan flum, jadi lebih maju dari lumut ya. Kemudian paku itu mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Nah, pergiliran keturunannya dari fase sporofit atau yang menghasilkan spora, juga fase gametofit atau yang menghasilkan gamet jantan dan betina. Kemudian generasi sporofit itu mempunyai akar sejati ini ya, berumur panjang dan merupakan keturunan generatif atau diploid ya, 2N. Sedangkan generasi gametofitnya ini disebut protalium. Protalium itu tidak mempunyai akar sejati dan dia memiliki antheridium untuk menghasilkan sperma dan archegonium untuk menghasilkan sel telur. Selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan paku berikutnya, embrionya berkutub satu, ujung daunnya yang masih muda ini biasanya menggulung seperti ini. Nah, akar paku itu berupa akar serabut, terdapat kaliptra atau tudung akar ya, dengan tipe pembuluh angkut yang konsentris. Ujung daun mudanya menggulung dan daunnya bisa kita bedakan berdasarkan ukurannya, ada yang makrofil atau daunnya ukurannya besar dan mikrofil atau kecil. Kemudian kalau berdasarkan fungsinya, daun pada paku ada dua macam juga, ada tropofil yang fungsinya untuk fotosintesis dan sporofil seperti ini yang fungsinya menghasilkan spora. Nah, reproduksi tumbuhan paku atau Pteridophyta dilakukan dengan membentuk spora di dalam sporamium dan menggunakan rizom. Rizom yang ini ya, yang ada di akar, itu akan membentuk tunas-tunas tumbuhan paku yang berkoloni. Sedangkan reproduksi seksualnya dilakukan dengan membentuk spermatozoid di dalam antheridium dan ovum di dalam archegonium. Selanjutnya, fertilisasi atau pembuahan antara spermatozoid dan ovum akan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi sporofit atau tumbuhan paku yang baru. Ini strukturnya seperti ini. Jadi ada akarnya, ada rizom, ada daun muda yang menggulung ya. Kemudian ada anak daun yang pertama, terus ada anak daun yang kedua atau pinula, ada tulang tangkai daun atau racis. Nah, ini bagian-bagian dari paku. Dan ingat ya, paku itu sudah mempunyai xilem dan flum. Selanjutnya, metagenesis tumbuhan paku. Nah, berdasarkan
jenis sporanya kita mengenal ada 3 macam tumbuhan paku, yaitu paku homospora, ada paku heterospora, dan ada paku peralihan. Nah, yang pertama paku homospora. Homo itu kan sama ya, berarti pada paku homospora atau isospora dia hanya menghasilkan satu jenis spora saja. Jadi jenisnya sama dan ukuran sporanya juga sama. Misalnya paku kawat atau Lycopodium clavatum. Nah, proses metagenesisnya ini seperti ini. Jadi ini skemanya dan ini yang ada gambarnya sama saja sebenarnya. Kita lihat ya, yang pertama sporangium atau kotak spora pada paku akan menghasilkan spora yang haploid. Kemudian si spora itu akan tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium kemudian selanjutnya akan membentuk organ gametofit ya, fase gametofit yang memiliki organ seksual. Yang jantan itu membentuk antheridium dan yang betina itu namanya archegonium. Selanjutnya antheridium akan menghasilkan sperma dan archegonium akan menghasilkan ovum. Nah, sperma dan ovum tadi akan berfertilisasi atau mengalami pembuahan. Selanjutnya tadi masing-masing sperma itu haploid, yang ovumnya juga haploid. Setelah fertilisasi mereka ditambah ya kromosomnya sehingga menjadi diploid. Akhirnya dihasilkan embrio sporofit dalam venter yang diploid atau 2N. Kromosomnya sudah lengkap. Setelah itu dia akan tumbuh menjadi embrio yang bersifat sporofit, lalu dia akan tumbuh kembali menjadi sporofit muda dalam gametofit. Selanjutnya si sporofit ini akan tumbuh menjadi paku dewasa yang memiliki akar, batang, dan daun. Nah, selanjutnya di dalam sporangianya, di dalam sorus atau kumpulan spora itu akan terjadi proses meiosis, pembelahan meiosis, dan akan dihasilkan spora kembali. Nah, ini kalau dalam bentuk skema seperti ini. Oke, itu adalah paku homospora yang memiliki jenis dan ukuran spora mau baik yang jantan maupun yang betina itu sama. Selanjutnya ada paku heterospora. Hetero itu berbeda ya, berarti paku jenis heterospora itu menghasilkan 2 jenis spora yang berbeda, yaitu spora jantan itu lebih kecil ukurannya sehingga disebut mikrospora, sedangkan spora betina itu lebih besar ukurannya sehingga disebut makrospora. Contohnya adalah paku rane, nama ilmiahnya Selaginella wildenowi, dan semanggi atau Marsilea crenata. Nah, untuk proses metagenesisnya seperti ini. Jadi ada mikrospora, tadi spora yang jantan ya, dan ada makrospora, spora yang betina. Mikrospora akan tumbuh menjadi mikroprotalium. Selanjutnya mikroprotalium itu akan menghasilkan antheridium, sedangkan makroprotalium yang betina akan menghasilkan archegonium. Nah, antheridium itu menghasilkan spermatozoid dan archegonium itu menghasilkan ovum. Nah, kemudian sebentar, spermatozoid dan ovum itu akan berfertilisasi menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan tumbuh menjadi tumbuhan paku heterospora yang dewasa. Selanjutnya, yang jantan akan menghasilkan mikrosporofil, daun yang kecil, sedangkan yang betina akan menghasilkan makrosporofil, daun yang besar. Mikrosporofil akan menghasilkan mikrosporangium, makrosporofil menghasilkan makrosporangium. Selanjutnya mikrosporangium itu akan menghasilkan sel induk mikrospora dan akan menghasilkan mikrospora, yaitu spora yang jantan, dan sel induk makrospora akan menghasilkan makrospora atau atau spora betina. Selanjutnya terulang kembali siklus yang tadi. Nah, itu adalah paku heterospora. Baik, selanjutnya ada paku peralihan. Nah, kalau paku peralihan itu tengah-tengah ya. Jadi mereka menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama tetapi fungsinya berbeda. Jadi tetap ada spora jantan dan spora betina. Walaupun sorry ya, ini masih heterospora, skemanya salah. Harusnya ini
nanti nyusul aja ya. Kalau ini mah masih heterospora. Jadi kalau paku yang peralihan itu harusnya tidak ada mikrospora dan makrospora ya, tapi sama-sama spora, kemudian jadi protalium, kemudian menghasilkan antheridium dan archegonium, kemudian antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan ovum, kemudian dihasilkan zigot, tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dewasa, kemudian dihasilkan mikrosporofil, dihasilkan sporofil dan dihasilkan spora kembali. Ini contohnya heterospora itu paku ekor kuda atau Equisetum debile. Tapi ini jangan lihat ininya ya, ini mah paku heterospora. Lanjut. Klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Yang pertama ada paku purba atau paku telanjang, disebut juga Psilopsida. Psilopsida ini contohnya seperti ini. Jadi dia lebih sederhana ya struktur tubuhnya. Tingginya antara 30 cm sampai 1 meter. Umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati, tapi punya rizom yang dikelilingi oleh rizoid. Jika terdapat daun, nah daunnya itu seperti ini, jadi seperti sisik, kecil, mikrofil, batangnya beruas-ruas dan berbuku nyata, bercabang-cabang, dia memiliki klorofil, serta mempunyai jaringan angkut, silam, dan plum. Nah, sporangiumnya terkumpul dalam sinangium namanya, dan terletak di ketiak daun pada ruas-ruas batang di sini ya. Dia hanya menghasilkan satu jenis spora sehingga disebut paku homospora, contohnya Silatum nodum. Kemudian paku kawat atau Lycopsida, contohnya seperti ini. Lycopsida itu cirinya daunnya kecil, tersusun spiral, sporangiumnya muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk kerucut atau strobilus. Batangnya seperti kawat seperti ini, contohnya Lycopodium, Selaginella, dan Rhizoetes. Dia memiliki daun berbentuk rambut atau sisik yang tersusun rapat pada batang, kemudian batangnya seperti kawat. Pada bagian ujung batang terdapat sporangium. Tadi ini mereka itu adalah tumbuhan paku homospora dan heterospora. Gametofitnya biseksual, dia bisa menghasilkan dua jenis alat kelamin, atau uniseksual, menghasilkan satu jenis alat kelamin saja. Si Lycopsida ini bisa kita temukan di hutan-hutan daerah tropis, baik tumbuh di permukaan tanah atau epifit, menempel pada tumbuhan yang lain. Selanjutnya ada Sphenopsida atau paku ekor kuda, cirinya seperti ini, seperti ekor kuda, kerucut, tunggal, daunnya tersusun melingkar, dia terdapat strobilus, sporangiumnya, contohnya Equisetum dan Calamites. Equisetone itu punya percabangan batang yang khas seperti uliran atau lingkaran, sehingga seperti ekor kuda. Tubuhnya tinggi rata-rata 1 meter, tapi ada juga yang sampai 4,5 meter. Sporofitnya kecil, mikrofil, dan berbentuk seperti sisik dengan warna agak transparan. Kemudian batangnya beruas-ruas, berongga, memiliki rizom. Ini strobilusnya terkumpul dalam badan yang kerucut seperti ini. Sporanya sama bentuknya tapi beda jenisnya. Ada yang jantan dan betina, berarti kepalihan ya. Gametofitnya kecil, mengandung klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Gametofit jantan tumbuh dari spora jantan, dan gametofit betina tumbuh dari spora betina yang menghasilkan archegonium. Selanjutnya paku sejati atau Filicine, itu Pteropsida nama lainnya. Itu paku yang paling banyak kita temui ya di sekitar kita. Umumnya kita sebut pakis. Daunnya besar, daun mudanya menggulung. Sporangiumnya terdapat dalam sporofil atau daun yang menghasilkan spora. Batangnya terdapat di bawah tanah berupa rizom. Sporangiumnya tersusun di sorus yang terletak di bawah permukaan daun ini ya, di tepi-tepinya, atau bisa juga di dekat tulang daun. Contohnya adalah Adiantum suplir ya, Adiantum tenarum. Selanjutnya ada ciri paku sejati yang lain, itu sorusnya umumnya dilindungi oleh indicium, pelindung sorus atau kumpulan spora. Pada paku yang hidup di air, itu sporangiumnya terdapat di dalam badan buah, disebutnya sporokarpium. Gametofitnya memiliki klorofil dengan ukurannya yang bervariasi.
Bisa uniseksual, bisa biseksual. Contohnya paku sarang burung atau Asplenium nidus, ada suplir atau Adiantum cruneatum yang tadi, ada juga semanggi atau Marsilea crenata. Nah, selanjutnya adalah manfaat tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu ternyata banyak manfaatnya ya. Ada yang bisa dimakan, ada yang menjadi tumbuhan hias. Nah, untuk tanaman hias misalnya ada paku tanduk rusa ya di sini. Biasanya epifit nempel di tumbuhan yang lain. Itu Platycerium bifurcatum, kemudian ada paku sarang burung atau Asplenium nidus, ada Adiantum cruneatum, suplir, ada Selaginella wideanowi atau paku rane. Kemudian untuk bahan obat-obatan misalnya ada Aspidium felixmas, ada Lycopodium clavatum atau paku kawat. Selanjutnya ada juga yang digunakan untuk sayuran dimakan ya, contohnya adalah semanggi atau Marsilea crenata. Ada juga yang pupuk hijau, itu Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan Anabaena azole. Dia bisa mengikat nitrogen bebas ya. Kemudian pelindung tanaman pertanian misalnya tumbuhan paku Glycenia linearis. Oke. Nah, itu saja pembahasan kita tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum paham bisa kalian tanyakan langsung ke ibu, bisa juga mencari sumber yang lain ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.